Halo guys, sekarang saya lagi ada di one of my projects, one of my property investment, ada di daerah Canggu ya, di Bali. Bukan bukan sesuatu yang besar banget sih, ini cuman kayak hotel yang 16 kamar ya. 16 kamar. Nah, di sini ini proyek joinan bareng my partner. Halo. Boy. Nah, ini Raja Properti ini. Jadi kalau enakan mana sih kalau saya suruh main properti, mungkin hasilnya nggak akan keren banget. Tapi kalau misalnya saya bergabung dengan seorang yang udah jago banget dan udah proven kayak Boy ini, Pasti belajar. nah hasilnya akan jadi jauh lebih dahsyat lagi. Nah sekarang Boy, mungkin kita mau cerita dulu nih. Ini sebenarnya apa nih, proyek apa sih? Ini ada apa aja dan ya pokoknya cerita tentang proyek ini deh. Ini proyek properti keempat kita ya. Kalau ini baru yang keempat. Oke. Jadi ini adalah sebuah guest house yang terletak di Canggu, Bali. Seperti yang kita tahu kan di sini. Kenapa saya milih daerah sini? Karena Lagi hype ya. Yang lagi hype, harganya masih cenderung murah. Yes. Terus habis itu di sini mulai banyak developer properti besar yang raksasa sudah mulai mencaplok ke daerah sini, udah growing banget. Tapi harganya masih murah. Jadi kita desain di sini masih belum terlalu terlambat, harganya masih belum terlalu mahal, nggak kayak Kuta, Legian, Seminyak yang harganya udah nggak terjangkau. Udah jenuh. Tapi karena ini masih growing banget, banyak tempat-tempat bagus, hype yang lagi, makanya banyak banget bule-bule milenial. Akhirnya bule-bule tersebut pada kesini gitu ceritanya. Jadi ini lagi growing banget, tingkat okupansi penginapan di sini. Kebetulan saya udah ada running juga di sini udah 90% tingkat huninya. Jadi makanya 90% tingkat kehuniannya. Iya, jadi sebenarnya kosong satu kamar, habis itu nunggu besoknya udah isi lagi. Nah, jadi kalau satu hari ini kosong, besok udah pasti isi lagi. Cuman kan banyak yang bilang gini, Boy. Di Bali yang namanya hotel penginapan tuh udah oversupply katanya. Betul. Tapi kenyataan di lapangan ternyata lu masih menemukan nih over demand nih. Nah, ini kan teorinya mengatakan oversupply dan lu di lapangan menemukan ternyata over demand. Nah, yang mana yang benar nih sebenarnya? Oke, nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Karena apakah hotel di Bali oversupply? Benar. Tingkat huni hotelan di Bali secara kata-kata itu kalau nggak salah ya data terakhir sekitar 30-50%. 30-50%. Pokoknya dari 10 kamar 7 kosong ya. Benar, di bawah 50% lah. Oke. Satu provinsi Bali. Yes, gitu ya kita ngomongin sebali semua. Sebali, ya. gitu kan. Dari Singaraja sampai Uluwatu, dari Gilimanuk sampai ke kanan itu Karangasem gitu ya. Ya. Jadi gini, apa sih yang hype orang-orang pada ngomong gini, Bali itu sebenarnya udah oversupply. Iya, oversupply, setuju. Di Kuta dan Legian. Oke. Di daerah yang kita kalau image kita Bali 10 tahun lalu, Bali itu apa sih? Ya itu Kuta, Legian, Seminyak dan sekitarnya gitu. Itu 10 tahun lalu kalau bisa kita bicara Bali. Itu sudah oversupply. Ya. Jadi para turis bule-bule itu mereka udah bosen dengan suasana Kuta dan Legian dan sebagainya dan sekitarnya itu. Akhirnya mereka mencari sesuatu yang baru dong, yang pantainya masih bersih, masih clean, nggak terlalu banyak orang, masih still developing, terus sewanya masih murah. Akhirnya mereka shifting ke atas dan ke bawah. Jadi yang ke atas, yang ke bawah dulu itu ke Uluwatu, Nusa Dua. Itu kan kalau kamu lihat ya, kalian lihat provinsi Bali itu dari Bandara Ngurah Rai itu kalau ke bawah ke selatan itu ada lingkaran kecil. Ya, teluknya Balinya lah ya. Teluk Bali. Kalau misalnya turis mau ke bawah ke selatan udah mentok, nggak bisa kemana-mana lagi. Developer juga udah nggak bisa kemana-mana lagi. Mau reklamasi ditolak setengah mati. Daerah GWK dan sekitarnya tuh. Iya gitu. Kan itu kan kecil seukrit itu udah nggak bisa kemana-mana lagi kan. Betul. Nah opsi satu-satunya yaitu ke atas. Ke atas tuh ke daerah Canggu ini. Daerah Canggu. Jadi kalau bisa dari kalian lihat peta Bali, airport, Seminyak, Canggu, habis itu baru Perenan, Tanah Lot. Nah, udah mulai ada gosip-gosip tuh kayak contohnya yang si Donald Trump sama MNC, dia kan mau bikin hotel bintang 6 ya. Itu kalau nggak salah arah sana ya, agak-agak mengarah ke Tanah Lot. Jadi udah mulai ke utara dari Kuta gitu. Nah, kita ini Canggu ini adalah sangat dekat terhadap airport, jadi aksesnya nggak terlalu susah, nggak terlalu jauh, tapi harganya masih murah. Akhirnya kita stop by di sini, kita develop di sini. Opportunity-nya ada, marketnya banyak banget. Di sini justru malah bicara market ya. Lu udah punya hotel penginapan berapa di Canggu sekarang? Di Canggu sekarang yang lagi running itu ada satu ini udah mau jadi, lagi developing ada 4.
Oke. Nah, itu satu di Uluwatu. Jadi pretty much tahun depan akan ada 4 di luar ini ya, di luar ini akan ada 4 yang baru lu bikin di Bali. Ya. Bareng gue juga. Iya. Asik. Nah, pertanyaannya di tempat lu yang udah running sekarang itu okupansinya gimana? 90%. 90, 95. Sebenarnya pengen ngomong 100% agak sombong ya, udah 95 aja lah. Tapi sebenarnya pretty much penuh kan? Iya. Soalnya gini, bocorannya gini. Jadi saya sama Boy kita ke Bali sebenarnya pengen sekalian ngecek hotel kita kayak gimana nih. Pengen ngecek, pengen nginep di hotelnya yang udah running. Nggak bisa. Penuh, nggak bisa. Ownernya aja nggak bisa nginep. Nah, dan di sana di tempat yang lu bikin itu sebenarnya orang-orang tuh stay-nya berapa lama sih? Nah, itulah enaknya Bali. Jadi kalau di Bali itu mereka rata-rata long stay ya. Jadi bisa 2 bulan, 6 bulan gitu. Jadi kita udah dapat tamu sekali, ya udah kita nggak usah marketing, nggak usah mikirin apa-apa, udah mereka stay di situ sampai kayak 3 bulan, 6 bulan itu sampai Vince Club nggak hype lagi. Iya. Awalnya Canggu ya masih ada 10 tahun lagi lah. Oke. Dan nah ini strategi kalau kita mau invest properti. Sebenarnya yang bikin properti itu enak itu kan ada 2 hal. Yang pertama adalah the best-nya itu adalah capital gain-nya. 6 bulan dan naik 100%. 100% dan itu 100% itu bukan hasil dari perkiraan tapi udah ada yang nawar. Udah ada yang nawar dan kita belum setuju jual. Kita belum jual. Kenapa? Karena ini masih pembangunan. Bayangin kalau nanti ini udah jadi, udah running, mestinya bisa dijual lebih tinggi lagi kayak gitu. Nah, itu yang enak kalau kita bisnis properti, ada capital gain-nya. Jadi misalnya nih contohnya sekarang 1 miliar deh harga properti ini waktu kita mulai contoh. Sekarang udah ada yang nawar 2 miliar. Seperti itu tuh contohnya aja dalam waktu 6 bulanan ya. Bahkan dalam keadaan belum jadi. Nah, bukan kesalahan ya, kebanyakan orang kenapa mereka akhirnya kalah di properti karena mereka menggunakan uang bank, bener ya? Ya, betul. Menggunakan uang bank dan ketika nggak ada yang nawar mau beli, mereka kalah sama bunga banknya, bener ya? Jadi nggak punya cash flow yang kuat untuk bayar bunga bank, yang ada malah harus jual aset. Nah, sedangkan kalau model bisnis yang kita lakukan di sini ini adalah propertinya yang akan menghasilkan cash flow. Kenapa? Ini penginapan. Iya. Penginapan, hotel, guest house yang akan ngasih kita cash flow setiap hari, setiap bulan, dan itu bisa dan itu ngasih cash flow ke kita sebagai owner, dan kalau kita pakai bank ya itu bisa bayar bunganya. Sehingga kalau properti kan sebenarnya prinsipnya gampang, mana kuat atau kuat mana gitu ya. Kalau kita lebih kuat daripada bunga banknya ya pretty much kita akan untung kok dalam jangka panjang. Nah, sambil ngobrol-ngobrol pengen lihat juga yuk sambil jalan. Ini seru banget sih. Jadi di sini ada 16 kamar ya, nggak banyak lah, 16 kamar, 3 lantai, 200 meter aja luasnya. Untuk bangunan 3 lantai, kamar hanya tersedia di lantai 2 dan lantai 3. Jadi lantai satunya itu murni lounge dan common area. Dan ada kolam renangnya. Jadi syarat utama properti di Bali untuk dikomersilkan wajib kolam renang. Dan orang berenang nggak sih? Enggak sih sebenarnya, mereka nggak berenang buat ya story. Buat Instastory aja ya? Buat Instastory, buat yang ada bebek-bebekannya gitu kan. Wih, gila, hidup lu glamor banget ya. Ini kolam renangnya nih. Ya. Dalamnya berapa? 1,5 meter ya? 1,5 meter. Panjangnya paling cuma 10-an. 10 meter ya? Jamnya. Langsung. Seru banget. Jadi di sini ini common area. Jadi akan buka aja. Di sini tempat orang nongkrong duduk. Kita akan rencana akan masak kayak mungkin meja biliar. Jadi sebenarnya kayak meja-meja makan, mungkin some kind of bar. Seru sih. Kita akan di sini. Ya, jadi saat mereka duduk di sini, saya ke common area, habis ngobrol, mereka capek ke atas dan aman. One question. Orang bilang properti cuma buat orang kaya, buat orang yang banyak duit. Lu setuju atau enggak dan kenapa? Oke, lu nggak setuju. Jadi menurut lu properti itu bahkan bisa dimulai atau dilakukan oleh orang-orang yang modalnya pas-pasan atau modalnya dikit, uangnya dikit lah ibaratnya. Setuju. Ya. How? Karena gini, pertama ada bank. Kita bisa memiliki properti tanpa modal. Saya bisa been done that, been there, done that, tanpa modal. Tanpa modal. Well, lumayan lah, harga propertinya udah sekarang udah 5 miliar. Enak banget kan ya. Dan si Boy ini pernah beli kos-kosan harga hampir 5 miliar ya, 4,6 miliar. Nggak pakai duit, malah dapat uang 200 juta. Malah dapat uang 200 juta pada saat beli. Nggak pakai duit sama sekali. Itu kita udah pernah bahas di video yang lain ya, kita pernah bahas. Itu berarti udah mematahkan bahwa stigma bahwa properti itu harus orang kaya. Oke, baru sambil lihat ke bawah ya, biar kelihatan fisik dari luarnya. Oke, lihat mana kita keluar ya, ke sini ya.
Wah, ini seru banget nih. Lihat luarnya kayak api. Wah, ini nih luarnya kayak gini nih. Jadi ini tangganya gitu ya, tangganya. Ini tangga, mana tangga? Ya, ini tangga nih. Ini kayak langsung gitu kan. Ini langsung terekspos gitu ya tangganya. Iya. Seru banget sih. Tuh tinggi ya. Wow. Raksasa. Ini kayak kalau misalnya di kota-kota kayak ruko lah, 4 biji ditempel. 4 ruko jadi 1 ya. Ya. Wow, keren banget. Ya mungkin kalau bahasa kasarnya ini, modal berapa nih, gila. Ini pasti ini orang dua nih kaya banget ya. Ini modal 6-7 miliar, 8 miliar nih kayaknya. Gue dibilang kaya banget sih, amin aja deh. Padahal sebenarnya ya nggak juga sih. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa menemukan properti yang harganya bagus, yang salah harga, yang pembelinya, penjualnya itu bermotivasi tinggi buat ngejual, ya kita sebenarnya bisa dapat harga murah. Oke, buat ngebangunnya. Wih, keren banget. Mantap. Ngebangunnya kan pertama gini, emang harus pakai uang kita? Enggak juga sih. Nggak juga. Enggak juga. Bisa nggak kita patungan rame-rame untuk ngebangun? Bisa. Seperti Urunan saya dan Bung Gede ini untuk ngebangun bangunan sebesar semegah ini bisa banget kan? Bisa. Nah, yang namanya patungan itu apakah harus kaya? Nggak juga kan? Kita bisa patungan ya dengan patungan yang nggak terlalu besar. Misalnya gini deh, kalau misalnya perlu modal 1 miliar, kita patungan ber-50 masing-masing 20 juta. Ya. 20 juta tuh sangat affordable lah. Ya. Ya jauh lebih affordable dibandingkan kalau harus modal 1 miliar gitu lah ya. Nah, sebenarnya dengan kita share modal itu sama dengan kita share resiko kan sebenarnya juga ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya seandainya apa-apa ternyata nggak nguntungin, ya operasionalnya lebih tinggi lah, boncos lah kita. Boncos, rugi. Negatif, bulan ini nombok 5 juta. Kan enak kalau misalnya dibagi rata, bagi 10 orang gitu. Ya, 500.000 masing-masing. Daripada harus tanggung sendiri. Benar. Jadi sebenarnya ya inilah indahnya kalau kita mau invest di properti ya. Jadi kita bisa dapat cash flow dan kita bisa dapat capital gain-nya juga. Sebenarnya nanti end game itu kan capital gain-nya ya sebenarnya. Dan bayangin deh, sebagai seorang investor, kalau ada yang datengin kamu ya, datengin Anda ya, mengatakan ayo invest di properti. Lalu udah ada cash flow-nya, bisnisnya udah jalan. Nanti proyeksinya dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun capital gain-nya sekian. Udah ada cash flow-nya. Enak banget, men. Nah, inilah yang sebenarnya kita lagi coba kembangkan ya. Jadi teman-teman yang nonton itu juga nanti at one point bakal bisa join juga sama kita. Bener nggak? Tuh. Oke. Jadi kita dalam waktu mungkin sebenarnya sampai akhir tahun ini ada project, sampai tahun depan juga ada project. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu apa project kita selanjutnya dan mungkin ada uang lebih, gue mau dong berpartneran sama kalian. Ya. You can hit me us in DM ya. Ya, nanti Instagramnya langsung di DM aja, pasti direspon lah. Orangnya baik banget kok. Oke, mungkin itu aja mau kita share sekarang ya, mau cek proyek lagi. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe channelnya dan di like videonya dan share video ini kepada teman-teman kalian. Oke, thank you.